Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Cek. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kita kemudahan, kelapangan waktu, keringanan langkah sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddits Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari. Di kajian lalu kita telah bahas bab yang menyatakan babul wujub silaturahmi, bab wajibnya silaturahmi. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak suku Quraisy untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kemudian ikhwatiddin, di bab berikutnya Imam Al-Bukhari menyebutkan babu silaturahim, bab menyambung silaturahmi. Di bab sebelumnya bab wujub silaturahmi, wajibnya silaturahmi. Bab ini, bab berikutnya babu silaturahmi. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Apa korelasinya, mengapa Imam Al-Bukhari menyebutkan dua bab, dan apa bedanya antara bab yang kemarin yang kita baca dengan bab sekarang, yaitu bab silaturahmi? Beliau mengatakan perbedaannya, adapun di bab yang sebelumnya Imam Al-Bukhari ingin menekankan tentang hukumnya, min haitsul hukmi, terkait dengan hukum silaturahmi. Adapun bab berikutnya, babu silaturahmi, bab silaturahmi, beliau ingin menyampaikan tentang min haitsu samaratiha, dilihat dari sisi hasil ataupun keutamaan, ya, ataupun posisi silaturahmi di dalam agama Islam. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita fahami bahwasanya sesuatu yang wajib, demikian juga sesuatu yang haram,
kewajiban dan keharaman itu bisa bertingkat-tingkat. Contohnya ikhwatiddin, satu hal yang haram, perkara yang haram, misalnya berzina, hukumnya haram. Tapi kalau dia berzina dengan tetangganya sendiri, itu lebih haram lagi. Kalau dia berzina dengan mahramnya, lebih haram lagi. Sama-sama haram, tapi ternyata hukum haram itu bertingkat-tingkat. Demikian juga wajib ikhwatiddin. Kewajiban itu juga walaupun sama-sama wajib, tapi wajib ini bisa bertingkat-tingkat. Allahu a'lam bishawab, seolah Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwasanya ya, silaturahmi hukumnya wajib, tapi wajibnya bukan wajib yang biasa, lebih ditekankan lagi wajibannya, karena hadis yang beliau cantumkan itu ya, beliau cantumkan terkait dengan at-tauhid, terkait dengan sholat, membayar zakat dan silaturahmi. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam satu level tentang tauhid, sholat, zakat dan silaturahmi. Kita ketahui bahwasanya masalah tauhid, masalah sholat dan zakat itu merupakan termasuk dalam rukun Islam. Jadi bukan hanya sekedar wajib, tapi wajibnya itu sangat ditekankan dalam Islam. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum mengenai bab silaturahmi ini, terkait dengan posisi silaturahmi dalam Islam. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyyan 'arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, bahwasanya seorang Arab Badui mencegat Rasulullah dalam perjalanannya. Artinya ikhwatiddin, ya ditahan oleh seorang Arab ini karena dia ingin bertanya. Biasa ini ikhwatiddin, kalau ada seorang guru kemudian kita mau bertanya, ya dia lagi jalan, ya kita cegat di tengah jalan, kita hentikan, Ustadz tanya sebentar boleh? Nah kan biasa begitu. Makanya seorang ustadz kalau dia ditanya seperti ini, nggak pulang-pulang dia biasanya, ya. Jalan 2 langkah tanya, jalan 2 langkah tanya, itu biasanya ikhwatiddin. Dan juga biasanya kalau pengajian itu ada makanannya, si ustadz nggak bisa makan, karena ketika waktu makan ustadz ditanya, itu dia. Makanya akhirnya inisiatifnya biasanya ustadz dibontotin, gitu dia. Biasanya segitu, kalau nggak lupa. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang Arab Badui ya menghadang Rasulullah untuk dia tanya. Faqala, dia tanya, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang perkara yang dapat mendekatkan aku ke surga. Kemudian wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya ketika kita bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku bagaimana agar aku bisa dekat dengan surga, otomatis apa? Otomatis jauh dari neraka. Kalau amalan dan dosa yang dapat mendekatkan seorang ke neraka, berarti dia akan jauh dari surga. Itu sudah otomatis. Tapi ini supaya untuk mentaukidkan, menegaskan, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, ma yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Ini yang bertanya seorang Arab Badui, dan para sahabat juga sering bertanya kepada beliau tentang pertanyaan yang sama. Dan tidak ada satupun riwayat di mana Rasulullah menyangkal pertanyaan ini. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu beramal saja. Tidak boleh mengharapkan surga. Demikian ikhwatiddin. Ini menandakan bahwasanya kita beramal boleh berharap surga,
dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tidak seperti yang diyakini oleh sebahagian orang-orang tasawuf dan tarekat yang mereka mengatakan kalau kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah, mengharapkan surga, berarti belum ikhlas karena masih meminta imbalan kepada Allah. Jadi bagaimana? Ya jangan, kita ibadah saja, tidak berharap surga. Makanya muncullah ungkapan, ya Allah, lebih baik aku masuk neraka tapi engkau ridho kepadaku ketimbang aku masuk surga tapi engkau marah kepadaku. Ini ikhwatiddin ucapan ngawur, seperti menggabungkan antara siang dan malam. Bagaimana mungkin Allah ridho dengan seseorang lantas dia masukkan ke dalam neraka, kemudian dia cinta dengan seorang, dia marah dengan seseorang tapi dia masukkan ke dalam surga? Gak mungkin ikhwatiddin. Neraka itu tempat orang yang dimurkai Allah, sudah jadi ketetapan. Dan surga tempat orang yang diridhoi oleh Allah, sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dikutak-katik. Berarti yang masuk neraka orang yang dimurkai Allah, yang masuk surga orang yang dicintai oleh Allah. Demikian ikhwatiddin. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini sepertinya memang bagus ya. Sepertinya wah, ikhlas sekali orang ini. Sampai beramal pun tak mengharapkan surga. Ikhwatiddin, saya katakan bukan ikhlas tapi sombong. Ya, ini orang sombong. Allah yang memberikan kita surga. Kalau kamu beramal seperti ini, kamu akan masuk surga. Kita katakan, oh maaf ya Allah, maaf. Ya, kita nggak mengharapkan surga. Sombong itu namanya. Ya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi silakan berharap surga. Dan Rasulullah ketika berkali-kali ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Terkadang pertanyaannya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang satu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Rasul tak pernah membantah, tak pernah menyalahkan pertanyaan ini, bahkan memberikan jawaban. Tandanya beliau ridho dengan pertanyaan ini. Ikhwatiddin, gak akan mungkin sesuatu yang salah terjadi di hadapan beliau biarkan. Makanya sudah menjadi kaidah fikih, yaitu sunnah beliau itu apa? Qauluhu, apa itu? Ucapan. Wa fi'luhu, yaitu perbuatan. Wa takriruhu, diamnya. Jadi kalau seorang sahabat melakukan satu amalan di hadapan Rasulullah, beliau diam saja, tidak berkomentar, tandanya boleh. Kalau seandainya salah, pasti ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh ikhwatiddin yang dikatakan oleh seorang sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya. Kami itu melakukan azal. Tahu kan antum melakukan azal? Yang nggak tahu tanya temannya nanti. Azal. Kami itu melakukan azal sementara Quran masih turun. Artinya apa ya ikhwatiddin? Seandainya itu terlarang, pastilah sudah ada wahyu. Pastilah Rasulullah sudah melarangnya. Ternyata tak dilarang. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saya berikan beberapa contoh. Contohnya yaitu ketika Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Faqal, beliau mengatakan, alaika bisyam, berpuasa, fa innahu la mislalah, karena tak ada satupun yang sama dengan puasa bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Demikian juga Ummu Hani, ya, Ummu Hani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ummu Hani radhiyallahu anha, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan
yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lantas apa kata Rasulullah? Tusabbihina mi'ah wa huwa khairul laki min mi'ati raqabah. Kamu bertasbih 100 kali itu lebih baik ketimbang memerdekakan 100 itu lebih baik ketimbang memerdekakan 100 hamba sahaya. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan cara yang mudah untuk masuk dalam surga. Abu Dzar juga pernah bertanya, "Ya Rasulullah, madza yunji al-'abdu minan nar?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar seorang hamba itu selamat dari neraka? Kalau selamat dari neraka berarti apa ya Khafiddin? Masuk surga, itu maksudnya. Kalau selamat dari neraka masih masuk surga. Jadi dia bertanya dalam bentuk yang lain, maksudnya sama. Madza yunjil 'abdu minan nar? Bagaimana caranya seorang itu bisa lepas dari api neraka? Qal al-imanu billah, kata beliau, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis semisalnya banyak ikhwatiddin, yang intinya pertanyaan kepada Rasulullah tentang suatu amalan yang bisa mudah memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Qal, lantas Rasulullah menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Arab Badui ini bertanya, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang satu perkara yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke neraka. Ya Khafiddin, saya tanya, apakah yang dimaksud pertanyaan ini sekedar dekat? Dekat saja cukup? Ya? Maksudnya apa dekat? Khafiddin, ini uslub dalam bahasa Arab. Dekat di sini maksudnya masuk. Makanya hadis-hadis yang kita bacakan tadi, pertanyaannya yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Orang Arab Badui ini pertanyaannya yang dapat mendekatkan aku ke surga. Itu sama maksudnya. Bukan berarti hebat kali orang Arab Badui ini, nggak mau dia masuk surga, dekat-dekatnya cukup, tawadhu kali. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita yang nggak paham. Sama seperti pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, dia mohon kepada Rasul supaya didoakan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menemanimu nanti di hari kiamat. Agar aku bisa menemanimu nanti di hari kiamat. Dia nggak katakan ikhwatiddin agar dia bisa masuk surga yang tertinggi. Ya kalau sudah berteman dengan Rasulullah, menemani Rasulullah, mendampingi Rasulullah di hari kiamat, ya tentunya di mana tempat Rasulullah? Surga yang paling tinggi, dan dia menemani Rasulullah di surga tersebut. Pintar kan sahabat ini? Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Misalnya antum juga bisa seperti itu. Ya, antum diundang makan, di situ ada ustadz, antum dekat-dekat ustadz. Itu dia. Biasanya lebih enak di dekat ustadz. Ya, begitu. Ya enggak, caranya dengan ustadz mau apa? Ustadz mau apa? Gitulah. Jadi pura-pura khidmat lah gitu, misalnya itu. Jadi itu satu trik ikhwatiddin, dan sahabat itu cerdas orangnya, ya. Hanya bedanya kalau kita yang contohnya tadi itu agak licik, itu licik namanya, bukan cerdas. Kalau ini tidak, ini memang dia kepingin masuk ke dalam surga di tempat yang tertinggi. Taib ikhwatiddin. Qal, beliau menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Caranya kamu sembah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun dengan apapun. Selalu ikhwatiddin menyembah Allah, jangan mensekutukan. Mengapa demikian ikhwatiddin? Tidak semua orang yang menyembah Allah tapi dia tidak mensekutukan. Banyak orang yang menyembah Allah tapi dia tetap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma yu'minu aktaruhum billahi illa wahum musyrikun. Berapa banyak orang yang menyembah Allah tapi mereka masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatiddin, Allah selalu mendampingi
Menyembah Allah, jangan mensekutukan. Sembah Allah, jangan sekutukan. Karena mentauhidkan Allah tidak bisa berdampingan dengan mensekutukan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, dia harus kafir dengan semua yang mensekutukan Allah. Kalau dia mensekutukan Allah, berarti dia telah coreng tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid dengan syirik gak bisa disatukan. Itulah ya Khofiddin. Jadi tauhid harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar murni, tanpa ada sekutu kepada Allah sedikit pun. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian ta'budullah, kamu menyembah Allah, artinya mengibadahi Allah. Dari kata-kata ta'budu, ya'budu, ibadatan, ibadah. Jadi orang yang melakukan ibadah yaitu yang menghambakan diri kepada Allah. Para ulama mendefinisikan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahirah wal batinah. Semua perkara, ya, perkara yang dicintai Allah dan yang diridhoinya, baik dia berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itulah yang namanya ibadah. Oleh karena itu Khofiddin, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa apa? Illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah semua perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, perbuatan zahir maupun batin. Di antaranya ikhwatiddin, ketika kita berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dan kita tahu itu merupakan aturan Islam, maka bicara kita itu menjadi ibadah. Mengapa demikian? Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah. Seorang yang sedang makannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dia membaca doanya. Setelah selesai dia juga baca doanya. Dia punya tak tahu aturan ataupun adab ketika makan, adab sebelum makan dan adab setelah makan. Itu semua dia ambil dari aturan Rasulullah SAW. Maka otomatis itu merupakan ibadah. Karena apa? Tata cara seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Khofiddin. Seorang laki-laki dia suka bermain-main, maka pilih permainan yang ada ibadahnya. Catur enggak, bola enggak, tinju apalagi. Ya, jadi bagaimana? Rasulullah katakan kullu lahwin batil, semua permainan itu batil. Semua, artinya tak ada pahalanya. Kecuali apa? Kecuali permainan seorang laki-laki dengan istrinya. Jadi kalau seorang suami bergelut dengan istrinya, ya, cubit-cubitan dengan istrinya, tapi jangan sampai biru-biru ya. Ya, canda dengan istrinya berpahala. Antum yang belum punya istri, canda dengan akhwat yang bukan mahram, dosa. Makanya sekali lagi dan sering saya ulang-ulang dan tak akan pernah saya hentikan bahwasanya yang jomblo itu amalannya masih sedikit pahalanya. Gak bisa melewati, gak bisa melomba orang yang sudah menikah. Bayangkan nih Khofiddin, dia membuat istrinya tersenyum saja, ibadah tuh. Senang istrinya, ibadah. Antum membuat akhwat senang, dosa. Iya, gimana nggak dosa? Akhirnya si akhwat baper. Siapa ikhwan itu ya? Kok senang lihatnya? Masya Allah. Ya, akhirnya terkenang-kenang, lihat pelapon, terkenang, semua terkenang. Itulah ikhwatiddin. Kemudian apalagi? Permainan seorang dengan kudanya. Ya, dengan kudanya, mahir dia berkuda. Ya, sekarang nggak ada kuda.
bisa dialihkan ke sepeda motor. Di jalan raya diangkatnya roda satu gitu. Saking mahirnya. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatiddin, terkait dengan kenapa kuda? Terkait dengan jihad pada waktu itu. Jadi kalau antum bagaimana? Kalau antum bermain dengan apa? Dengan tank. Boleh. Dengan apa lagi? Dengan pesawat tempur, ya. Bukan dengan pesawat capung. Pesawat yang yang airdrome namanya apa namanya? Demikian, airdrome ada kameranya untuk ngintip dibuatnya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Kemudian apa? Permainan seorang dengan panahnya berpahala. Itulah dia. Kenapa? Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia menjadi ibadah. Jadi bukan hanya ibadah mahdhah. Baik, kemudian apa lagi? Wa tuqimus shalah. Mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahmi. Ternyata di akhir disebutkan silaturahmi, menyambung silaturahmi. Setelah disebutkan 3 perkara penting dalam Islam, masalah tauhid, masalah salat, zakat, dan silaturahmi. Jadi di sini Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya kewajiban silaturahmi yang disebutkan bab sebelumnya itu bukan kewajiban biasa. Kewajiban tersebut sejajar dengan salat, zakat, dan silaturahmi, dengan syahadat, dengan tauhid. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Silaturahmi menyambung tali rahim. Ini sudah kita bahas pada kajian lalu. Berkata Ibnu Abi Jumrah, beliau mengatakan bahwasanya fa in kanu kuffaran wa fujjaran, apabila kerabat kita tersebut orang kafir atau fujjar, penjahat, mujrim, fa muqata'atuhum fillahi hiya silatuhum, kita putuskan tali silaturahmi kita dengan dia, itu termasuk dalam menyambungnya. Kita putuskan hubungan dengan dia, itu termasuk menyambung tali silaturahmi. Jadi terbalik ini. Apabila ada kerabat kita yang kafir, penjahat, agen narkoba, dan lain-lainnya, udah kita putus hubungan dengan dia, itu termasuk silaturahmi untuk dia. Bisyar. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya badzul judi fi wa'dhihim, yaitu dengan cara kita berupaya dulu dengan menasihati mereka, meluruskan mereka. Kemudian tsumma ilamum idza asarru, kemudian beritahukan kepada mereka, kalau kamu masih seperti ini juga, ya, aku tidak akan cakapan denganmu. Ini syar'i hafiddin. Tapi tentunya dengan pertimbangan, kalau kita lakukan itu dia bisa berubah. Ingat, ini sama seperti tahzir. Ketika kita mentahzir seseorang, memboikot seseorang, tak cakapan dengan seseorang, dengan sikap kita tersebut bisa merubah dia menjadi baik, bisa membuat dia menjadi taubat, maka boleh kita melakukannya. Tapi kalau tidak boleh. Kembali ke hukum asal bahwasanya haram hukumnya memboikot, ya, orang muslim, tak cakapan dengan muslim lebih daripada 3 hari. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim tak cakapan dengan kawannya, atau bahasa Medannya SKT, ya, lebih daripada 3 hari. Itu khofiddin. Taib. Jadi kalau memang kita tak cakapan, membuat dia bisa bertaubat, silahkan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Misalnya kita lihat teman kita ini dibilangin nggak berubah, ya, dibilangin nggak berubah, dinasihati tak berubah. Kemudian kita katakan, udah, sejak saat ini karena kamu tak berubah-ubah juga, jangan lagi bicara dengan saya, dan saya takkan mau lagi bicara dengan kamu.
Kemudian apa tanggapannya? Ya terserah, memang gue pikirin. Berarti kan tidak ada pengaruh terhadap ancaman tersebut. Ya kan? Tidak ada pengaruh. Kenapa masalahnya? Dapur dia nggak ada hubungan dengan kita. Paling dia katakan, loh, paling kamu yang susah. Kenapa? Kamu kan perlu saya. Kalau ngutang kan saya. Kalau kamu nggak cakap dengan saya, coba siapa yang menang? Siapa tahan-tahanan, kata orang begitu kan? Berarti tidak disyariatkan untuk mentahdir, memboikot. Atau seperti antum di suatu desa, orang sunnah, orang salafi, 3 orang yang sangat benci dengan bid'ah. Di kampung itu banyak kebid'ahan, kesyirikan. Lantas yuk kita tahzir ini penduduk kampung. Jangan kita omongin. Kalau mereka ucapkan salam, jangan dijawab. Dan tidak usah salam dengan mereka. 3 orang kita bahu-membahu dalam ta'awun albir wa taqwa katanya. Akhirnya bertemu dengan masyarakat, tak ditegur, tak menegur, tak ditegur, diusir akhirnya. Nggak ada pengaruh, cuma 3 orang. Ini orang ini ngapain sudah pindah kemari, kemudian membuat orang resah. Usir betul. Demikian, berarti nggak bisa tahdir itu ikhwatiddin. Ya, jadi sama seperti ini. Dengan syarat kita terus ngasih tahu dia. Tapi kalau ternyata kita putus hubungan dengan dia, tak berpengaruh, tak boleh kita putus. Kenapa? Karena kita tetap harus memberikan nasihat kepadanya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga mengatakan, tetapi hubungan silaturahmi dengan dia melalui doa itu tetap tidak boleh diputus. Baik, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, tiba-tiba berdirilah rahim. Silaturahmi itu berdiri. Ikhwatiddin, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang namanya kata benda itu kan ada 2 jenis kan? Ya, yaitu yang abstrak dan yang konkret. Yang konkret itu bagaimana? Yang bisa dicapai oleh panca indera. Seperti apa? Mikrofon, benda bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa dirasa. Angin tak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Aroma wangi tak bisa dilihat, tak bisa disentuh, tapi bisa di apa? Dicium. Itu ikhwatiddin. Itu nama kata benda. Apalagi rasa manis. Biasanya manis ini di mana letaknya? Di mana? Di manis. Di akhwat. Pak akhwat larinya. Di gula. Ya, gula. Apakah antum bisa pisahkan antara gula dan manisnya? Kan tidak bisa. Itu ikhwatiddin. Tapi dia bisa dirasa. Ketika kita melihat gula, oh ini manis gitu, atau oh ini gula. Antum ini melamun atau tetap dengan saya ini sekarang? Bisa antum pahami? Ketika antum melihat gula, nggak usah gula kecil, gula batu. Gula batu rasanya apa sih? Bingung, nggak pernah nengok gula batu. Manis, tetap manis, nggak ada gula yang pahit. Baik. Gula batu, manis, ya kan? Baik. Ketika kita melihat gula batu, kemudian ikhwatiddin, kalau anak antum bertanya, apa itu bi? Yang antum tanya apa? Ini gula, bukan ini manis kan, bukan kan? Ini gula. Baik. Apa rasanya bi? Jawabannya manis. Berarti antara gula dengan manis 2 hal yang berbeda. Baik. Bisakah dipisah? Nggak bisa. Bisa manis itu dipegang, oh manis, bisa? Nggak bisa. Atau dilihat manis, nggak. Tapi dia bisa dirasa.
Itu namanya kata benda yang konkret. Ada kata benda yang abstrak. Apa itu? Miskin, kaya. Ya, wah bisa lah Ustadz, kalau dia punya rumah itu bendanya. Ya, ada orang yang miskin tapi kaya hati, ya kan? Sebagaimana kata Rasulullah, laisa laghina an kathratil arad, walakinna laghina ghinan nafs. Tidaklah yang dikatakan kaya itu kaya harta benda, tapi kaya itu adalah kaya hati. Itu ikhwatiddin. Orang yang kaya raya bisa masih dikategorikan miskin. Buktinya sudah kaya raya, rumahnya miliaran, perusahaannya di mana-mana, tapi tetap mencuri sekian triliun uang negara. Berarti kan miskin. Itu ikhwatiddin. Dia merasa tidak cukup, miskin. Orang miskin itulah orang yang merasa tak cukup. Tapi kita Masya Allah, walaupun makan nasi hanya pakai garam, di sebelahnya rendang, cukup. Ya, merasa cukup. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi berdiri rahim tuh, yang namanya silaturahmi, kita disuruh menyambung tali silaturahmi. Gimana bentuk silaturahmi itu? Ada bentuknya? Nggak ada. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, berdiri yang namanya rahim ini. Saking pentingnya ikhwatiddin rahim ini, ya disambung, Allah ambil dari nama dia, yaitu Ar-Rahim. Ya kan? Ar-Rahim. Saking pentingnya. Kemudian Allah mengatakan mau apa? Kok tiba-tiba berdiri? Ya, mau apa kok tiba-tiba berdiri? Qalat, dia berkata, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat di mana aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari orang yang memutusiku, yang memutuskan aku. Maksudnya memutuskan apa? Silaturahmi. Baik, ini menandakan ikhwatiddin bahwasanya Allah itu maha berkuasa. Walaupun silaturahmi itu merupakan sesuatu yang abstrak, namun Allah maha mampu membuat dia menjadi berwujud. Berdirinya Ar-Rahim itu berdiri hakiki. Dan berbicaranya Rahim juga bicara dengan yang hakiki. Dan ini wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan ini. Dan itu banyak sekali ikhwatiddin. Saya berikan contoh, yaitu nanti di hari kiamat ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk surga, lantas Allah membawa kematian berupa kambing, lantas disembelih di antara surga dan neraka. Apa kata Allah? Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian, kamu hidup selamanya. Dan penduduk surga, tidak ada lagi kematian, karena kematian pada waktu itu sudah disembelih dalam bentuk kambing. Itu satu. Kemudian apa lagi Hafiddin? Nanti di hari kiamat ada yang namanya timbangan. Ikhwan, untuk nimbang apa? Nimbang apa? Nimbang amalan. Bagaimana mungkin amalan bisa ditimbang? Iya kan? Kita sholat kita timbang. Coba antum timbang sholat antum. Kalau antum krempeng, kurus, sholat rajin, tetap nggak bertambah timbangannya. Kecuali habis makan, habis sholat makan. Iya. Tapi kalau bertambah amalnya nggak akan menambah timbangannya. Makanya kan kadang-kadang kita gurau begitu kan. Wah, kamu ini berat kali, berat dosa. Itu yang repotnya kita. Beratnya berat dosa, bukan berat pahala. Timbangan untuk menimbang amalan. Padahal yang namanya amalan tidak mungkin bisa ditimbang. Tapi nanti di hari kiamat Allah akan timbang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, nanti akan Allah datangkan seorang yang gemuk besar, tapi di timbangan dia tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Padahal seharusnya orang berat itu sudah berat timbangannya, ternyata berat. Yang ditimbangnya bukan berat badan, tapi berat amal. Ikhwatiddin. Contoh lain apa ikhwatiddin? Ketika seorang masuk ke dalam kuburan, baik dia orang soleh maupun tak soleh, nanti akan datang pada dia
seorang yang berbentuk, seorang yang kalau dia amalan soleh, seorang yang ganteng, aromanya wangi. Ketika ditanya, kamu ini siapa? Kamu datang membawa wajahmu datang membawa kebaikan. Aku adalah amalan solehmu. Kalau dia nggak baik orangnya, akan datang bentuk orang yang sangat seram. Aku adalah amalan burukmu. Begitu ikhwatiddin. Itu mengenai hakikatnya, bahwasanya ada beberapa hal nanti di hari kiamat itu akan menjadi konkret dia. Berbicara, rahim ternyata bisa bicara. Ya, silaturahmi bisa bicara. Apa katanya? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari orang-orang yang memutuskanku. Ternyata dia bisa bicara. Dan ini satu hal yang enggak aneh. Ikhwatiddin, bukankah nanti di hari kiamat tangan kita bisa bicara, kaki kita bisa bicara, kulit kita bisa bicara? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami bungkam mulut mereka, akan menjadi saksi, tangan mereka akan menjadi saksi, tangan mereka akan bicara, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian memberikan kami saksi? Mereka katakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata, kami bisa bicara dan Allah Maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Itu ikhwatiddin. Ya. Apalagi neraka nanti bisa bicara. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Api neraka bicara. Nanti kami akan berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Berkata, qalu, kemudian dia menjawab, hal mim mazid? Ya Allah, apakah ada perlu tambahan biar ku bakar di sini semua? Bicara neraka. Bahkan ada satu hadis sebutkan, maka muncullah dari api neraka itu berupa leher dan dia bisa bicara. Itu ikhwatiddin. Jadi banyak hal yang bisa bicara. Bumi yang kita pijak bicara. Apa dalilnya? Yang bisa jawab boleh pulang loh. Hujan ini. Yuk. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya kepada Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Waktu itu maksudnya adalah bumi akan bicara ikhwatiddin. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahu nggak kalian apa yang mereka bicarakan? Apa yang akan dilaporkan oleh si bumi? Dia akan membicarakan tentang kelakuan anak Adam. Dia akan melaporkan, ya Allah, si fulan pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, dia berada di atasku, dia buat maksiat, dia berada di atasku, dia beramal soleh. Bumi akan menjadi saksinya. Nah, di sini disebutkan rahim, silaturahmi ternyata berbicara, dan itu satu hal yang hakiki, bukan majas. Kemudian Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aki. Ala tardaini an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Tidakkah engkau ridho aku akan sambung hubunganku dengan orang yang menyambungmu, dan akan aku putuskan hubunganku dengan orang yang memutuskanmu? Ya, qalat, rahim berkata, qalat na'am bala, tentu ya Allah. Itu ikhwatiddin. Jadi Allah bicara dengan silaturahim. Allah bicara dengan rahim, ikhwatiddin. Dari sini juga dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya al jaza ma'al jinsil amal. Mereka yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah putuskan juga hubungan dia dengan orang tersebut. Dan mereka yang menyambung tali silaturahmi, Allah tetap akan menyambung hubungan dia dengan orang tersebut. Al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran sesuai dengan amalan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah ganjaran orang yang berbuat baik tidak ada yang lain kecuali juga kebaikan? Itu namanya al jaza ma'al jinsil amal. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya sudah habis waktu kita.
namun hadisnya belum selesai kita syarah. Insyaallah kita akan bahas di kajian yang akan datang, masih hadis yang sama. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap adab saya kepada paman saya yang berpemahaman tarekat sufi sedangkan beliau pengganti orang tua saya? Terkadang saya diserang dengan hadis-hadis palsunya. Terkadang saya diserang dengan hadis-hadis palsunya agar saya bisa ikut berpemahaman dengan beliau. Bagaimana nih Ustaz? Adab dan menjaga silaturahmi kami tidak putus, agar adab dan menjaga agar silaturahmi enggak putus. Ikhwatiddin, kalau posisi antum baik sebagai keponakan terhadap paman, posisinya sebagai ayah, ataupun antum masih punya orang tua, maka dalam masalah ini saya sangat tekankan, berdakwahlah dahulu dengan meningkatkan adab, dengan meningkatkan akhlak, dengan meningkatkan peraturan, perhatian kepada orang tua. Itu aja dulu. Antum gak usah membicarakan masalah in kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Gak usah bicara itu dulu. Tingkatkan adab antum yang selama ini tidur pagi tak pernah memikirkan orang tua cuci piring. Kali ini sebelum orang tua bangkit, lihat piring sudah bersih semua. Begitu seharusnya. Jadi bertambah rajin, itu dulu ikhwatiddin. Ya, itu dulu. Jangan yang pertama antum dakwahi orang tua. Orang tua antum dakwahi, dia mikir ini anak ini aku yang cebokkan dia dulu. Tiba-tiba dia pula sok-sok pandai. Setauku baru kemarin dia tuh tatonya masih ada itu. Orang tua kita kan tahu track record kita ikhwatiddin. Nanti kita sok-sok pintar, alah nak kau kan SD 3 kali naik percobaan kan. Sekarang pula sok-sok pandai. Ikhwatiddin, dia tahu sekali kelemahan kita. Ambil dulu hatinya, ya, dengan meningkatkan akhlak. Begitu. Biasanya kalau disuruh, nah, tolonglah belikan mama gula. Aduh mak, begini mak, begitu mak, nggak mau. Kali ini dia, masya Allah. Nah, tolong belikan, iya mak. Belum lagi selesai perintahnya. Begitu. Mau apa rupanya? Beli gula kan mak? Bukan, pinjam duitmu. Ikhwatiddin, jadi kita lebih dahulu tunjukkan dulu akhlak. Ini untuk orang tua ikhwatiddin, ya. Jadi dia itu nyaman, masya Allah, ini anak kok tambah bagus dia akhlaknya. Tengok bacaannya bacaan yang tenang dulu ikhwatiddin, berbakti kepada orang tua, begitu. Tapi kalau masalah bacaan membedah akar bid'ah, jangan antum taruhkan di apa? Taruhkan di meja. Udah jelas orang tua tarekat sufi, membedah zikir-zikir bid'ah. Langsung Wahabi ini punya kerja. Itu ikhwatiddin. Jadi tetap ada trik-triknya. Makanya ketika antum hijrah itu perlu kecerdasan. Ya, kecerdasan. Karena apa ikhwatiddin? Kita berharap dengan hijrahnya kita itu orang-orang terdekat kita juga ikut hijrah. Kalau dia ikut hijrah bersama kita, ikhwatiddin, maka pahala kebaikan dia kita dapat. Itu dia. Bukankah Rasulullah katakan li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi seorang hidayah melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Biasanya antum suka debat dengan orang tua. Perdebatan apa saja, mulai masalah bola lah, masalah apa saja. Udah kali ini nggak usah debat. Begitu ikhwatiddin. Jadi perbaiki dulu akhlak kita dengan orang tua. Itu ikhwatiddin. Apakah ada kendala? Biasanya ada kendala. Di antara kendalanya, ini anak ini kok semakin baik ya. Ini jangan-jangan ada maunya. Ada juga yang seperti itu orang tua. Negative thinking. Karena memang selama ini kalau kita baik, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya mak.
100.000 mak. Oh, kemarin 7 piring gara-gara ini ya. Ditandainnya. Lain kali nggak usah. Ya, tetap ada kendala buat kepercayaan mereka. Itu ikhwatiddin. Masalah pembahasan nanti aja itu. Demikian. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akad jual beli, saya jual saya beli, hukumnya dan dalilnya sahih Ustadz? Ikhwatiddin, akad ikhwatiddin, mengenai akad jual beli, saya jual dan saya beli, itu tidak wajib harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Dan ini merupakan madhab Imam Syafi'i, harus mengatakan saya beli dan saya jual. Begitu. Tapi Allahu a'lam, madhab Imam Syafi'i menyatakan, madhab Hanafi mengatakan selama, ya kalau saya silap itu nggak terbalik ya. Intinya selama kita ambil dan sudah yang menjual sudah ridho, ya sudah, itulah akadnya. Kita berikan duitnya, ya dia pun tidak komplain, maka sudah cukup. Ya seperti ikhwatiddin, ketika kita belanja di swalayan, harga bandrol, harga yang ada di seteling barang-barang itu pengganti si penjual. Artinya kita biasanya kan, berapa ini bang harganya? Oh sekian. Kali ini sudah diganti dengan tulisan, berapa harganya? Tengok, oh sekian. Kita ridho, kita setuju, kita ambil, masuk ke dalam keranjang. Kalau nggak setuju kan nggak kita ambil. Berarti ketika kita sudah setuju, kita ambil, lantas tinggal bayar di kasir, itu sudah sebagai akad jual beli. Coba bayangkan ikhwatiddin, kalau antum harus berbicara, antum beli pensil 3, setip 6, raut 6 untuk anak SD 1. Aku beli pensil HB, ya aku jual. Tuh. Aku beli setip Jogjo, Joyko, aku jual. Ya, apa lagi? Coba ikhwatiddin, aku beli pensil warna merah, aku jual. Apa nggak pening itu? Ini bisa ngantri ke sana. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Apakah ana salah karena menyarankan sahabat ana untuk meninggalkan liqa karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, dan menyarankan agar dia kajian saja, tapi sahabat ana tidak mau karena menganggap ada kebaikan di dalamnya, ambil baiknya, buang buruknya. Saat ana menjelaskan tentang bid'ah malah mengatakan ana kelewatan. Apakah ana salah? Ya, Andi tidak salah. Maksudnya ini muannasnya Anda itu Andi. Muannasnya, kalau mudzakkar Anda, muannas Andi. Ya. Mungkin salahnya anti itu di mungkin timingnya nggak pas, atau ungkapannya kurang tepat, ya, ungkapan kurang tepat. Begitu Anda katakan, anti katakan, jangan ukhti, kenapa? Ini bid'atun dolalatun. Soalnya orang ketika mendengar bid'atun dolalatun memang langsung jigrak rambutnya. Itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Nggak ada tuntunnya. Pandai-pandailah ikhwatiddin. Udah. Kemudian jelaskan juga ambil baiknya dan buang buruknya ikhwatiddin. Mengenai agama, mengenai belajar, itu tidak bisa kita katakan ambillah baiknya, buang buruknya. Karena apa? Karena kita bukan ahlinya. Kita bukan ahlinya. Saya berikan contoh. Antum mau beli batik, sudah mau beli batik, antum kepingin batiknya batik yang asli Pekalongan, bukan batik petisah. Udah. Kemudian antum belanja di butik, di butiknya batik. Kemudian bisa antum katakan ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Mana bisa, orang tuh nggak paham tentang batik. Iya kan? Harus paham dulu tentang batik sehingga antum tahu ini yang asli dan ini yang palsu. Begitu. Atau membedakan antara batik tulis dengan batik cap. Karena ada dua tuh ya, batik tulis dengan batik cap. Antum kepinginnya batik tulis lebih mahal, disodorkan seorang batik cap. Antum katakan bagus, bagus sekali ini. Ini kurang bagus, padahal antum nggak punya ilmu tentang itu. Dah.
Kemudian antum tidak pernah tahu rasa rendang yang enak tuh bagaimana. Taunya kalau dia daging, bumbunya hitam-hitam, rendanglah itu. Udah. Kemudian ada orang menyodorkan, ini masakan rendang enak dan ini kurang enak. Antum katakan, ambillah yang enak dan buang yang tak enak. Antum sendiri nggak tahu makan rendang itu yang mana yang enak. Antum mau makan gudeg, tahu gudeg? Itu makanan khas Yogyakarta. Tak pernah dia makan gudeg. Kemudian disodorkan, orang bicara, kita harus kalau makan gudeg itu, ambillah gudeg itu yang kental, yang telurnya sudah mencoklat, macam-macam lah kan, ikhwatiddin. Kemudian kita pun ambillah gudeg yang enak dan buang yang nggak enak. Dari mana kamu tahu kamu nggak pernah makan gudeg? Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Saya berikan contoh itu pada diri saya. Nah, ini mungkin antum sudah sering dengar. Masalah pancake. Nah, pernah dengar kan? Pancake. Nah, saya ulang lagi ikhwatiddin. Saya belum pernah makan pancake. Suatu hari ya, Toke pancake ngirimkan pancake ke saya. Pancake itu kan nggak bisa lama-lama, harus di kulkas terus. Tapi karena dari titip dari orang ke orang sampai ke saya 3 hari. Sampai ke saya makan. Wih, pancake ini rasa tempoyak rupanya. Durian asam. Oh begini, pancake itu bagus. Oh, kebetulan saya juga nggak masalah makan tempoyak, durian asam. Karena nenek saya dulu jual asam durian untuk dibuat apa sambal, kan enak tuh kan? Oh itu mantap kali. Nasinya panas berasap. Wih, masya Allah. Udah, saya makanlah pancake ini. Oh begini toh pancake. Ini pertama kali loh. Udah. Kemudian waktu Ustadz Abdurrahman Ayub yang BNPT ya datang ke rumah, ngajak saya ke makan di Titi Bobrok. Yuk Ustadz kita makan mie Aceh. Ayo. Waktu makan mie Aceh disediakan juga pancake. Saya ambil lagi, rasa tempoyak juga. Rasa tempoyak juga rupanya. Oh, akhirnya saya simpulkan bahwasanya pancake itu rasanya asam durian. Kemudian yang ngirimkan pancake telepon saya, gimana Ustaz sudah sampai? Alhamdulillah jazakallah khair begitu kan. Gimana rasanya? Rasa tempoyak. Ustaz, itu berarti sudah basi. Ya Allah. Nah, itu gara-gara kita nggak tahu. Bisa kita katakan ambillah yang baik, ambil buruk. Sudah jelas asam baik kita katakan. Padahal yang seharusnya yang bagus itu yang belum asam. Itu makanan ikhwatiddin, apalagi masalah agama. Dari mana antum tahu ambillah yang baik, buang yang buruk? Sementara antum masih belajar. Contoh lain biar matang gitu loh. Orang nggak ngerti bahasa Arab. Udah. Kemudian ada TKI baru pulang dari Saudi. Anta mafi anta mafi mukhla. Bahasanya bahasa pasaran. Yang nggak ngerti bahasa Arab, hebat kali bapak ini ya, 3 bulan jadi TKI bisa lancar bahasa Arabnya. Padahal bahasa Arabnya kacau. Dari mana yang tahu? Siapa yang tahu bahasa Arabnya kacau? Yang tahu bahasa Arab. Karena apa ya Khafiddin? Orang yang nggak pandai bahasa Arab di sana, bahasa Arabnya itu nggak ada domirnya saya, domir dia, domir mereka, sama saja. Anta ruh, anta mafi ruh, anta mafi ruh. Pokoknya gak harus main ruh. Begitu ya Khafiddin. Makanya keliru kalau kita katakan ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Itu kalau kita yang sudah mahir, yang sudah ahli. Tapi kalau tidak ahli, jangan main-main. Karena asyubhatu al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu keras menerpa. Jadi hendaklah kita itu benar-benar ketika menimba ilmu yakin dengan seorang. Kalau kita mau makan, ini sepi, kita katakan biasanya kalau sepi itu tidak enak, kan begitu kan? Ya, kita lihat kebiasaan, padahal belum tentu nggak enak, bisa jadi dikarenakan mahal atau memang belum beruntung dia sepi. Assalamualaikum Ustaz. Jadi bagaimana tadi Khafiddin? Ya tetaplah berdakwah kepada dia, kasih tahu dengan cara yang baik, cari tempat yang bagus, waktu yang tepat, atau ajak dia makan begitu. Makan sekali, 2 kali, 3, ke 10 kalinya baru bilang.
banyak kali modalnya Ustaz. Ya, tapi kan dapat hidayah. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang masih ngobrol sendiri saat kajian. Siapa itu? Tunjuk tangan. Masih ngobrol sendiri karena sangat mengganggu sekali. Masya Allah, siapa ini? Tapi saya nggak nampak ada ikhwan yang ngobrol. Ya. Oh, mungkin kadang-kadang begini, ikhwafiddin, dia peserta kajian itu terkadang dia tertarik dengan satu pembahasan ucapan seorang ustadz. Dia komentari, betul kata ustadz itu. Kemarin saya begitu, terus dia ustadz yang ngomong dia pun ngomentari satu permasalahan. Begitu subhanakallah dia pun selesai. Ada yang seperti itu, ya. Tapi lain kali jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau antum melihat dia ngobrol, tegur, bang, ngobrol jangan di sini, saya terganggu. Bilang aja, jangan dibentak. Mulutmu, jangan. Ustadz, adakah jin yang menyukai manusia? Jika ada, bagaimana ciri orang yang disukai jin? Allahu a'lam. Tak ngerti saya kalau ini. Bidang saya bukan jin, bidang saya bagian manusia. Ya kalau saya bahas masalah jin jatuh cinta dengan manusia gimana gitu? Iya kan? Panjang kali. Bagaimana cara seorang ikhwan ketika menyukai seorang akhwat dengan syariat Islam atau agar tidak menjadi fitnah? Lamar dia. Misalnya antum pulang kajian, terlihatlah seorang akhwat yang mungkin menarik hati. Udah selidiki siapa dia. Kalau dia istri orang, jangan antum lanjutkan. Begitu ikhwatiddin, jangan lanjutkan. Udah. Jadi bagaimana? Ya begitu. Kalau dia masih jomblo, silakan lanjutkan. Ya tak usah pakai mukaddimah, pakai apa namanya? Artinya pakai chatting-chattingan, enggak usah. Tanya siapa, atau yang lebih mudah itu hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Bagaimana cara berdakwah yang benar saat kita tahu kesalahan itu berasal dari ahlu bid'ah, orang yang bahayanya telah menyebar dan kita takut masyarakat terpengaruh dengannya, bahkan kesalahan begitu masyhur tersebar. Ikhwafiddin, antum mulai mengingatkan orang-orang terdekat. Ini ustadz ini keliru pemahamannya. Di mana kelirunya? Ini. Jadi antum paham dulu ya kekeliruannya. Jangan nanti di mana keliruannya? Ini kelirunya. Kenapa keliru? Entahlah, Ustadz Fulan katakan keliru. Kata Ustadz Fulan itu keliru. Jadi gimana? Ya gitu. Jadi Ustadznya apa kata si Ustadz Fulan? Antum pahami dulu di mana tak kelirunya. Apa dalil menyatakan dia itu keliru? Sudah paham, baru bisa dijelaskan. Ini kadang-kadang kita menyatakan seorang ustadz itu keliru hanya berdasarkan kata Ustadz Fulan. Nggak diperhatikan apa dalil ustadz itu. Akhirnya apa ikhwatiddin? Bukan memperbaiki keadaan, tapi malah memperburuk keadaan. Pelajari di mana ya salahnya. Oh, ini dalilnya. Oh, begitu. Jadi ketika kita mengatakan ini berdakwah, kita tahu ceritakan hal itu kepada orang-orang terdekat kita bisa faham. Kalau kita sudah faham, kita bisa mentransfer ilmu. Tapi kalau kita sendiri nggak paham, gimana kita mentransfer ilmu? Ya, itu ikhwatiddin yang perlu difahami. Tidak usah naik-naik mimbar. Innal hamdalillah, Ustadz Fulan bid'atun dolalatun. Adapun Ustadz Fulan ustadz politik, maka tinggalkanlah dia. Jangan, tidak perlu itu. Itu lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Apa hukumnya kalau kita menerima barang dari seorang kafir? Boleh, silakan. Ya, silakan. Misalnya antum diberi hadiah mobil, diberi hadiah sepeda motor, terima ikhwatiddin. Rasulullah juga diberi hadiah, menerima hadiah, di antaranya baju. Ya, ada baju yang dikirim dari Afrika, dari Raja Habasyah, terima. Itu dia. Selama hal itu hal-hal yang dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Perhatikan ini panjang jawabannya, panjang pertanyaannya. Anak akhwat yang sudah berulang kali menjalani proses ta'aruf sampai yang terakhir sudah proses khidbah, qadarullah, semuanya batal. Astagfirullah, siapa lah ini?
Tragis sekali memang. Setelah proses khitbah yang gagal tersebut, seorang ummahat menyarankan agar ana ruqyah mandiri. Inilah ikhwatiddin. Sekarang ini banyak sekali jin itu terzolimi. Sampai-sampai ada yang dia jual tanah, tak laku-laku, tanah di ruqyah. Saya mikir, di mana dalilnya tanah di ruqyah? Mobil di ruqyah, la ilaha illallah. Memang mobilmu kesurupan apa? Jadi seorang umat menyangka agar ruqyah mandiri. Pada saat ruqyah mandiri, rasa efek pada diri ana yaitu muntah dan perasaan marah. Apakah diri ana terkena gangguan jin yang berdasarkan efek yang menimbulkan tersebut? Jika iya, hubungan antara gangguan jin dan terhambatnya jodoh ana apa ada? Belum tentu ada, ikhwatiddin. Mungkin anti memang sudah kesurupan tapi tanpa sadar. Hanya masalah jodoh itu nggak ada hubungan dengan jin. Ya, nggak ada hubungan dengan jin. Ya gagal saja. Ketika kita sudah melakukan salat istikharah, doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamal ghuyub. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, apabila urusan ini khairul li, baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asyi, untuk kehidupanku, ajilhu wa ajilhu, baik cepat atau lambat, maka yassirhu li, mudahkan. Nanti intinya. Kalau seandainya gagal, berarti memang itu yang baik. Seandainya yang buruk untukku, agamaku, cepat atau lambat, maka jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Kemudian takdirkan aku dengan yang lebih baik. Jadi kalau seandainya kita sudah berusaha ternyata gagal, ketahuilah walau secantik apapun akhwat tersebut, seganteng apapun ikhwan tersebut, sekaya apapun dia, seperfect apapun dia, ketahuilah dia tak baik untuk Anda. Kenapa? Kita sudah serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi akhwat tuh hafal 30 juz, Ustaz. Baru ini saya bisa ta'aruf dengan akhwat yang hafal 30 juz. Ikhwatiddin, mungkin tak baik untuk antum. Antum masih Iqra 3, dia sudah 30 juz. Nanti dia, bang, simak bang 3 juz. Dek, Iqra 3 aja belum selesai. Orang kalau sudah hafizah itu dia sering murojaah, baca. Nanti yang nggak ngerti, dia akan katakan, ini asih baca Quran aja kerjanya. Makanya para dokter itu kenapa carinya akhwat dokter juga, supaya saling memaklumi mereka. Itu ikhwatiddin. Walaupun kalau ada akhwat yang cemerlang, bening, mau juga sih walaupun nggak dokter. Demikian ikhwatiddin. Kenapa demikian? Artinya supaya bisa memahami. Itu dia. Ikhwatiddin. Coba antum tanya pada ikhwan dokter. Itu dia. Karena kan kalau ikhwan dokter itu kan zohirnya kan keren, pakai mobil, walaupun itu orang tuanya punya, dia nggak punya. Orang tuanya masih punya, masih miskin mereka sebenarnya. Demikian ikhwatiddin, ya kan kelihatannya keren. Nanti kalau yang nggak ngerti bagaimana dokter, mereka mengira uangnya banyak segala macam, akhirnya nggak paham. Itu ikhwatiddin, sekufu namanya, ya itu ikhwatiddin. Jadi kalau antum nggak dapat yang 30 juz tersebut, ya sudah, berarti memang tidak baik, tidak tepat. Mungkin antum cocok akhwat yang hanya hafalnya juz amma aja, gitu. Itu lebih tepat. Jadi dia ngapal juz amma cepat, kemudian dia bisa masak setelah itu. Apa amalan seorang muslim di hari ulang tahun? Apa amalan seorang muslim di hari ulang tahunnya? Adakah sunnah yang dianjurkan Rasulullah? Ikhwatiddin, ulang tahun itu dari orang kafir, nggak ada dari orang muslim. Ya, ulang tahun itu dari orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk mereka. Tapi Ustadz, ini kan ada ulang tahun syar'i. Sekarang itu ikhwatiddin, sampai di dekat di belakang sekarang kan orang sudah gila-gila syar'i sekarang. Jadi musik syar'i, nasyid syar'i, sampai yang jual gula merah, gula syariah. Saya mikir sejak kapan gula itu nggak syariah? Jadi sekarang sudah syar'i semua, begitu, ya. Jadi apa tadi pertanyaannya, sampai lupa saya. Ya tidak ada ulang tahun ikhwatiddin, tidak ada, ya. Dan acaranya juga acara yang menyalahi syar'i.
Tapi Ustaz kan hanya makan cake aja ya Ustaz. Khofiddin dengan ucapan happy birthday to you, begitu kan, dan seterusnya, selamat panjang umur. Khofiddin, itu kurang tepat. Ketika umur usia kita sudah bertambah, cocoknya kita mengingatkan kematian. Dek, kamu kan ini bertambah usiamu, bersedihlah. Kenapa? Masa kematianmu semakin dekat. Ketahuilah, sebentar lagi kamu akan mati. Begitu seharusnya. Kan semakin dekat, Khofiddin. Kenapa kok jingkrak-jingkrak? Nggak ada yang perlu dibahagiakan. Seharusnya semakin bersedih. Itu Khofiddin. Makanya kalau orang-orang kafir itu nggak ngerti apa yang bermaslahat untuk hidup mereka. Kok akhwat itu kalau pertanyaannya panjang-panjang ya. Insya Allah nggak ada seperti ikhwan, singkat tepat. Nah ini dia. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang video yang lagi viral? Seorang Ustadz mengatakan berat badan seorang akhwat solehah lebih dari, ya namanya juga Ustadz gaul, Khofiddin. Ya, Ustadz gaul. Kemudian dia katakan bahwasanya Aisyah itu yang traveler, tak apalah namanya. Ya salah para pemuda itu, ngapain ikut Ustadz seperti ini? Ustadz itu bukan menyesuaikan bahasa gaulnya jadi gaul syar'i gitu. Mana ada Khofiddin? Syariat itu nggak bisa dicocok-cocokkan. Syariatnya syariat. Akhirnya karena terkesan memaksa-maksakan supaya gaul, supaya trennya itu tren Ustadz gaul, dipaksa-paksakan sehingga terkesan malah menghina jadinya. Ya kan? Terkesan menghina. Demikian Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi nggak boleh. Syariat. Itu dia. Jangan diplesetkan ke sana kemari. Mana ada Khofiddin ketentuan akhwat soleh itu, soleha itu 55. Dari mana ketentuan ini? Ini kalau dia yakini Khofiddin, itu bisa istihza terhadap agama. Dan bisa jatuh pada bid'ah juga. Gak ada hubungannya antara berat badan dengan soleh dan solehah. Itulah Khofiddin. Saya berikan contoh. Suatu kali ketika Aisyah masih baru nikah dengan Rasulullah, itu Rasulullah kalau bersafar ya bersama istrinya, waktu itu bersafar bersama Aisyah, itu pasukan disuruh duluan. Kemudian beliau lomba lari dengan Aisyah. Lomba lari dengan Aisyah. Karena Aisyah waktu itu badannya masih masih simple, masih slim, menang Aisyah radhiyallahu anha. Tak berapa lama kemudian, udah bertahun-tahun, kali ini safar lagi. Sama kejadiannya. Rasulullah suruh pasukan, kalian wahai pasukan ke depan dulu, biar saya dengan Aisyah. Lomba lari lagi Rasulullah dengan Aisyah. Kali ini Aisyah kalah. Kenapa? Karena beliau sudah gemuk. Apa kata Rasulullah? Ini pembalasan untuk yang dulu. Masih ingat tuh pembalasannya? Nah, ini pembalasan. Dulu Rasulullah pernah kalah, kali ini beliau membalasnya. Itu Khofiddin. Namun begitu pun, tidak usah ikut yang di video-video di mana dia punya istri pakai cadar, kemudian dia main bola divideokan. Masya Allah, bola syar'i. Akhirnya jomblo-jomblo ini baper jadinya kan. Kepingin kalau bisa punya istri itu yang bercadar, yang bisa main bola. Khofiddin, kenapa seperti itu? Tidak perlu itu dipamer-pamerkan. Ya, tidak perlu dipamer-pamerkan. Belum tentu itu hakikat yang sebenarnya. Jadi kemesraan udahlah biar antara antum dan istri antum.